dari tadi disebutkan bahwasanya ada kepala desanya ataupun yang mewakili dan juga ketua RT mungkin kalau yang ada hadir ataupun ketua RW-nya dan segenap para hadirin muslimin muslimat mukminin mukminat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di malam hari yang penuh kebahagiaan ini. Ini bahagia bagi sahibul bait dan juga bahagia untuk kita semua. Sahibul bait, beliau bahagia karena mendapatkan anak. Anak lahir bahagia. Ada orang yang nggak suka sama maulid, nggak suka sama maulid. Artinya apa? Dia nggak suka sama kelahiran. Kelahiran siapa yang dia nggak suka? Kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita saja suka sama kelahiran anak kita, apalagi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatan syahadata abdun galat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta ya ilahi wa likulli karbin azim fafarid anna fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma ma ba'd. Alhamdulillah, di sini Al-Fakir seharusnya jadi ceramah yang kedua. Saya ini harusnya tertibnya sebagaimana panitia sebutkan yang kedua. Yang pertama yang ceramah harusnya Habib Fadil bin Muhsin Al-Kaf tentang Maulid Nabi. Kemudian ada agenda yang kedua yaitu tentang tasmiyah. Tapi tidak apa-apa, kita memulai tausiah karena yang lahir bayinya perempuan, maka yang kita bahas adalah perempuan. Siap? Para perempuan semuanya siap? Siap. Para perempuan yang bahas adalah yang pertama tentang perempuan, fadilahnya perempuan, keutamaannya perempuan. Yang laki-laki jangan kesinggung dulu, diem dulu, biar perempuan dulu yang kita bahas. Yang pertama, di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya surat laki-laki, suratul rijal, gak ada. Ada, cari dari awal juz 1 sampai juz 30, gak ada namanya surat laki-laki, gak ada. Tapi surat perempuan ada, nama suratnya apa? Suratun Nisa, surat perempuan. Yang pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, yang ketiga surat An-Nisa. Ada surat perempuan di situ. Dan banyak lagi keutamaan perempuan-perempuan yang lainnya. Yang tadi dibaca adalah kisah siapa? Kisah daripada Siti Maryam. Siti Maryam yang ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Di dalam Al-Quran disebutkan idh qalat imra'atu imrana in rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Beliau Sayyidatuna Maryam ketika masih di dalam perut ibunya bernazar. Idh qalat imra'atu imran. Imran artinya adalah istrinya Imran, adalah bunda daripada ibunya Maryam, ibunya daripada Siti Maryam. Siti Maryam telah dinazarkan oleh ibunya sendiri selagi masih dalam kandungan. Nazar untuk apa? Untuk menjadi pembantunya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berkhidmah, menjadi pembantu di Masjidil Aqsa, menjadi pembantu di Masjidil Aqsa. Seharusnya yang menjadi pembantu itu adalah seorang laki-laki, dan ibunya sangat mengharapkan bahwasanya yang ada dalam perut tadi adalah laki-laki. Ketika yang lahir adalah perempuan, dia ngadu, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Laki-laki lebih kuat, laki-laki itu lebih kuat, tapi terkadang takut sama perempuan. Berapa banyak laki-laki yang takut sama perempuan, apalagi yang mulutnya ya
mulutnya ya perempuan yang seperti itu kadang ya laki-laki itu takut, bukan takut sebenarnya, mereka itu apa, gak mau nyari masalah, gak mau pusing, ya udah biarin deh, tutup telinga kanan, biarin telinga kiri dengar, nanti keluar lagi ke telinga kanan. Itu artinya apa, perempuan, laki-laki tidak seperti perempuan, namun tidak berputus asa daripada istrinya Imran tersebut, tidak berputus asa, dididik anaknya. Perempuan tadi tetap dilaksanakan nazar seorang ibu untuk menjadikan anaknya seorang yang salihah, anak yang berbakti, anak yang menjadi khatimnya Allah Subhanahu wa taala, anak yang menjadi pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Dididik anak tersebut. Di dalam Al-Qur'an tadi, Rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam. Yang pertama dinamain dengan nama yang bagus, Maryam. Sebagaimana anak yang tadi dinamain Naurah Salsabila. Menurut ataupun merujuk daripada tuntunan agama, dinamain dengan nama yang baik. Kalau kita punya anak, jangan namain yang jelek. Namanya apa? Nama yang baik-baik. Untung nggak apa-apa, untung. Namanya untung. Selamat juga nggak apa-apa, karena nama yang baik. Biar dia selamat dunia akhirat, biar untung terus dia, untung dunia, untung akhirat. Yang lebih bagus lagi kata Nabi, namanya apa? Abdullah, kemudian Abdurrahman, ataupun Muhammad. Kalau punya anak namain Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman, ataupun namain Muhammad, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamain yang bagus. Ada kisah ini, ada cerita. Biasanya kita suka dengar cerita, tapi ceritanya bagus, mempunyai hikmah. Seseorang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengadukan perihal anaknya. Wahai Umar bin Khattab, anakku ini sangat bandel, gak nurut, kayak anak sekarang lah, temennya main HP, dikasih tahu jangan main HP, enggak, mumpung. Bahasa Maduranya apa? Bahasa Maduranya apa kalau mau? Bahasa Madura nggak mau apa? Enggak mau. Mereka kayak gitu, diadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya enggak mau nurut, anaknya bangkang. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab nyari anak tersebut, ditanya anak tadi. Kemudian anaknya sebelum dimarahin, kalau orang yang hakim, orang yang penuh kebijaksanaan, sebelum mendengar sesuatu itu ditabayun dulu, bener nggak nih? Ditanya sama anaknya, bener, bangkang sama orang tua, bener. Lah, kenapa ente bangkang sama orang tua ente? Ya salah bapak saya sendiri. Kenapa? Yang pertama, kesalahan dia namain saya dengan nama yang tidak baik. Emang siapa nama ente? Ju'al gitu. Namanya Ju'al. Di dalam bahasa Arab artinya apa? Kelelawar. Artinya namanya kelambit. Kelelawar yang tiap hari apa? Kalau malam keluyuran, kalau siang dia masuk. Jadi anaknya kayak gitu. Malam dia keluyuran, kemudian pagi tidur sampai sore, malam keluyuran lagi. Kenapa? Karena namanya adalah Ju'al, kelelawar. Kemudian wa ma'allamani harfan wahidan minal Qur'an. Ini bapakku nggak pernah mengajarkan aku walaupun satu huruf daripada Al-Quran, dan bapakku nggak pernah ngajarin aku akhlak yang baik. Akhirnya yang tadinya Sayyidina Umar mau marah sama anak tersebut nggak jadi. Kenapa? Bapaknya dipanggil, bapak, ente yang salah, kamu yang salah, kau yang salah mendidik anakmu. Dari pertama harusnya dikasih nama yang baik, dikasih nama yang bagus. Biar apa? Kata ulama, biar sesuai. Namanya Hasan, insya Allah arti Hasan apa aja? Jamil tafaulan, insya Allah sudah. Gak apa-apa, insya Allah namanya bagus. Nama Al-Fakir Hasan, artinya dalam bahasa Arab baik. Doain biar jadi orang baik. Artinya ganteng. Doain biar ganteng dunia akhirat ya, insya Allah. Artinya apa? Nama yang bagus. Kemudian diajarkan Al-Quran, diajarkan baca Al-Quran, diajarkan akhlak yang baik, diajarkan ibadah. Nah itu akhirnya bapaknya yang dimarahin, salah kau sendiri. Kalau Sayyidina Maryam tadi
didik oleh ibunya dengan baik. Kemudian pamannya yang mendidik dia namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mendidiknya dari pertama, diajarkan daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan yang terpenting ini zaman sekarang nih, perempuan, ibu-ibu, mak-mak, ataupun perempuan yang lain yang masih muda. Kalau kita sekarang zaman medsos, tahu medsos? Ataupun sosmed dibalik, media sosial ataupun sosial media, sama-sama aja. Ada yang namanya Instagram, ada namanya TikTok, ada namanya apa lagi? Banyak macam-macam, Facebook, ada WhatsApp dan sebagainya. Kalau zaman dulu mau maksiat susah. Kalau mau maksiat keluar rumah. Sekarang tinggal ketik. Guru kami pernah bilang, beliau mengatakan apa? Orang zaman sekarang mau masuk surga ataupun mau masuk neraka dengan satu kali ketik. Kalau kita mau masuk surga, cari konten yang baik-baik. Kalau mau masuk surga, tinggal tulis yang jelek, keluar semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perempuan jangan post video ataupun foto yang nggak baik. Dia contohlah Sayyidatuna Maryam, dari kecil dididik sama pamannya Nabi Zakaria, ditaruh di mihrab. Tahu mihrab? Mihrab itu di tempat sholat di depannya itu. Kalau ada masjid, tempat perimamannya itu namanya mihrab. Dulu tertutup di situ. Mihrabnya tertutup, ditaruhlah Sayyidatuna Maryam di situ. Sayyidatuna Maryam gak ketemu sama orang yang ajnabi, gak interaksi sama orang yang gak mahram sama dia. Yang bukan mahram sama dia, gak ngomong sama dia, kemudian gak kenalan, gak apapun, gak ada interaksi sama orang yang tidak mahram sama dia. Kira-kira sekarang kayak gitu ada nggak? Kira-kira ada nggak yang kayak gitu sekarang? Masih ada nggak? Insya Allah masih ada. Insya Allah masih ada. Yang penting ibunya, orang tuanya yang keras, periksain terus itu HP anaknya. Ya, ibu, bu, dengar ya bu, periksain bu HP anaknya yang masih gadis-gadis itu bu, liatin, buka WhatsApp-nya ada apa isinya, kemudian Instagram-nya ada apa, TikTok-nya liatin semuanya. Biar apa? Nanti tanggung jawab ibu loh. Yang tanggung jawab ibu-ibu. Kalau dia sampai macam, insya Allah nggak ada yang macam-macam. Insya Allah semuanya orang baik. Insya Allah. Ikutin daripada Nabi Zakaria mendidik anaknya, ditaruh di mihrab. Biar apa? Biar nggak kelihatan mahal. Perempuan itu mahal. Perempuan itu mahal. Kita coba bayangin, ini analogi aja ya. Ini analogi kita umpama, bahasanya umpama. Punya HP iPhone 15. Siapa yang punya HP iPhone 15? Belum keluar, baru keluar sebulan yang lalu. HP iPhone 15 kemudian bagus, dikasih apa? Dikasih casing. Dikasih penutup casing. Tahu casing itu kan, penutup. Dikasih anti gores. Macem-macem pokoknya ditaruh dengan ini bagus, takut dilihat sama orang, nggak mau dilihatin. Kalau jatuh, langsung kayak apa? Kayak dunia udah mau hancur. Itu HP, itu adalah handphone. Handphone duniawi. Kita sayang sama dia, kita kasih tutup. Ada nggak yang punya beli iPhone 15 kemudian dilempar-lempar ataupun dibuka pakai casing, digosok-gosok di batu, di tanah? Gak ada, paham ya? Nah, perempuan lebih mulia dari itu. Perempuan itu lebih mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh ditutup pakai hijab. Jangan dilihat sama orang lain yang bukan mahramnya. Jangan dilihat, ditutup semuanya rapat kecuali muka sama tangan. Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan aurat juga, apalagi yang cantik. Paham ya? Apalagi yang cantik tutup mukanya, Bang. Ataupun tangannya juga masih ada khilaf, ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan gak apa-apa dibuka. Tapi kalau dia takut fitnah, tutup. Kenapa? Karena kau mahal. Wahai perempuan, karena kalian itu mahal, tutup dengan rapat. Bapaknya tutup. Suruh beliin baju yang yang gobor-gobor gitu. Bajunya jangan yang ketat.
paham ya? Kerudungnya yang bagus, jangan kerudung yang asal nempel, jambulnya kelihatan, paham ya? Tutup semuanya yang rapi. Apalagi sekarang ada majelis-majelis perempuan ya. Tadi Ustadz bilang ada namanya majelis mustaqad ya, mustaqad. Nah, insya Allah itu akan diajarkan daripada ilmu-ilmu yang khusus untuk perempuan. Ikuti, paham ya? Ikuti majelis-majelis yang seperti itu yang mengingatkan kita tuntunan syariat yang benar, tuntunan syariat yang menjadikan kita orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Akhirnya ceritanya Sayyidatuna Maryam tersebut mau dijadikan orang besar, mau dijadikan orang yang mulia, mau dijadikan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari pertamanya harus dipersiapkan dengan maksimal. Bukan kalau udah besar baru mau dibenerin, dari kecilnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Gak ada sama sekali daripada dosa, gak ada sama sekali yang buruk di dalam anak yang lahir tersebut. Fa'abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Ustaz, gak ada orang tua yang kayak gitu, Ustaz. Ada orang tua kayak gitu mau jadi anaknya Yahudi, ada jadi anaknya Nasrani, anaknya Majusi. Kita semua Islam, Ustaz. Apalagi orang Madura nih kuat-kuat, Ustaz. Dalam agama punya apa? Hero, punya apa? Rasa tanggung jawab yang kuat dalam agama, punya rasa cemburu yang kuat. Orang Madura kayak gitu yang Anda kenal, Pak. Punya rasa cemburu yang kuat dalam agama, paling di depan kalau masalah agama. Gak mungkin, Ustaz, kita mau jadiin dia Yahudi anak kita tadi, ataupun Nasrani ataupun Majusi. Santai dulu. Yang dimaksud juga bukan seperti itu, blek-blek gitu, Pak. Gak seplek-plek kayak gitu. Artinya terkadang kita menjadikan anak kita itu gak seperti Yahudi asli, gak jadi dia agamanya Yahudi, tapi perilakunya menyerupai orang ya Yahudi. Joget-joget di depan kamera, perilaku siapa itu? Yang joget-joget depan kamera perilaku siapa? Siapa? Orang-orang yang punya agama, orang kafir, orang ya Yahudi, orang Nasrani. Berapa banyak yang joget-joget depan kamera, tapi tetap muslimah tulisannya, Bang. Gak mungkin di dalam KTP berupa Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, gak ada, Bang. Tapi apa? Orang tuanya yang biarin. Orang tuanya beliin HP yang bagus, suruh dia main. Itu artinya apa? Fa'abawahu yuwahidani au yunassirani au yumajjisani. Artinya apa? Kita harus memfilter. Kita harus filter, pinter-pinter, jangan dipinterin. Anak zaman sekarang nih, Gen Z atau Gen Z, anak-anak yang baru lahir 2000-an ini pinter-pinter, pinter bohongin orang tua, sebagian, paham ya? Sebagian pinter bohongin orang tua, punya HP semuanya dikunci. Nah, orang tuanya bingung, ini kuncinya apa? Paham ya? Ini apa? Pinnya apa? Nggak tahu, orang tuanya bingung, Bang. Kita lebih pinter, kita hack. Oh, kita hack. Bang, sebelum tidur liatin tuh, dia kunci, buka kunci pakai apa? Kayak nggak tahu aja, udah tinggalin. Nanti kalau dia lengah, ambil HP-nya. Bang, diajarin nih. Bang, diajarin nih, Bu. Siap, Bu? Siap nggak, Ibu? Siap ya. Nanti diambil, diem-diem, intip tuh. Nah ini, Bang, kodenya ini. Nggak liatin, Bang, kita sayang sama anak kita. Bang, jangan sampai dia macam-macam. Sekarang kalau mau maksiat di luar kelihatan. Kelihatan orang tua, kelihatan orang yang dikenal, malu. Tapi maksiat di dalam HP, siapa yang tahu? Terkadang rapi pakaiannya, tapi di dalamnya kok kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Gak apa-apa, kita pinterin anak kita, Bang. Jangan sampai dia pinterin kita. Jangan marah nih, yang masih muda-muda jangan marah. Apa ini sayang, orang tua kita sayang sama kita. Kalau nggak difilter, kalau nggak disaring, semuanya nggak bakal jadi hebat. Nggak bisa jadi seperti Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam ketika itu apa? Mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena dari kecilnya sudah dijaga. Dari kecilnya sudah dijaga sama orang tuanya, dijaga, akhirnya jadi orang yang taat ibadah, orang yang bersih, orang yang suci, dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mendapatkan karomah, kemuliaan. Ketika beliau di dalam mihrab,
itu nggak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Dan pada saat Nabi Zakaria masuk, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati bahwasanya di sisinya Sayyidatuna Maryam ada makanan buah-buahan yang tidak ada pada saat itu. Bukan musim durian ada durian, bukan musim rambutan ada rambutan, bukan musim apel ada apel di situ, Bang. Akhirnya bingung Nabi Zakaria, aina laki hadza, anna laki hadza, dari mana ini datangnya? Dia menjawabnya, qalat huwa min indillah. Sayyidatuna Maryam menjawab, ini datang dari sisi Allah. Allah langsung ngasih saya. Ya, artinya apa? Mendapatkan makanan dari sorga. Sayyidatuna Maryam. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bersih, orang yang dididik, terdidik, rapi, difilter, disaring sama orang tuanya ataupun sama pamannya tadi. Akhirnya mendapatkan kemuliaan. Kita kira-kira pengen gak anak kita menjadi orang yang mulia? Ibu-ibu, pengen gak anak kita menjadi orang yang mulia seperti Sayyidatuna Maryam, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Pengen gak? Ibu-ibu pengen gak? Filter anaknya, filter, jaga baik-baik, bungkus. Ya, dibungkus bersih-bersih, bagus-bagus. Nanti kalau sudah datang jodohnya kasih. Banyak nih yang ganteng-ganteng di depan ini, banyak yang ganteng-ganteng. Nanti kalau sudah umurnya kasihkan sama dia, Pak Mek. Tapi sekarang nggak boleh dulu. Sekarang dibersihkan dulu, dirapikan, kemudian ditutup rapi-rapi, nggak boleh ada yang lihat. Mahal. Ya, lebih mahal dari emas, lebih mahal dari perhiasan, yang paling mahal. Perempuan itu adalah manusia yang termulia. Nabi yang mengangkat derajatnya dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Jika ada anak perempuan yang lahir, apa? Mereka orang-orang jahiliyah yang nggak punya agama tadi, ya, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, malu punya anak perempuan. Anak perempuan nggak bisa dibanggain, ngajak perang nggak bisa, nyusahin, Bame nggak bisa diajak, nggak bisa dianterin sama sekali. Tapi Nabi Muhammad SAW mengangkat kedudukannya, Bame. Dulu ketika dia lahir perempuan, ada bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Namanya wa'dul banat, di dalam Al-Quran disebutkan, Bang. Nah itu akhirnya apa? Nabi mencegahnya. Kata Nabi, ini haram hukumnya, membunuh, nggak boleh. Perempuan ini kalau bukan karena perempuan, kita nggak mungkin lah lahir. Ada yang lahir dari perut laki-laki, ada nggak? Ada nggak? Yang lahir dari perut laki-laki? Nggak ada sama sekali. Kita semuanya lahir dari rahim perempuan. Makanya Nabi juga mengatakan apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu berada di bawah telapak kakinya siapa? Bapak, anak. Sorga di bawah telapak kaki siapa? Dek. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Paham? Sorga itu di bawah telapak kakinya ibu. Gak ada yang lain. Kenapa? Karena ibu adalah insan yang mulia. Dia mengorbankan semuanya. Pas mau melahirkan, anaknya udah punya anak 2. Tahu ada, Bang? Gimana rasanya itu melihat suatu istri kita lagi lahirin, mau nangis, kita lihatnya mau nangis, jerit-jerit, marah-marah dia, Bang. Kita dipukul-pukul sama dia, Bang. Nah, artinya apa? Dia susah payah, darahnya keluar banyak, kemudian dia mengeluarkan kita dengan susah payah. Bukan cukup ketika melahirkan aja. Ente nih pas masih kecil, umur 1 bulan nangis terus. Tuh. Nah ini. Ente masih kecil, umur 1 bulan sampai umur 1 tahun 2 tahun, tiap malam nangis. Ngapain? Bangunin emaknya, Bang. Bangunin emaknya, tiap malam bangunin emaknya sampai kurus-kurus. Amin. Nyusuin dia tiap hari, dari hari pertama sampai nanti 2 tahun. Emaknya susah, Bang. Emaknya belum ngapa-ngapain udah nangis lagi, netek lagi. Semalam bisa 5 kali 6 kali itu bangun. Masih kecil nih, masih orok, masih kecil dulu ya, Bang. Itu lahir kemudian menyusu 2 tahun. Ada lagi nanti udah besar, tumbuh gigi, itunya digigit, Bang, sama ente nangis mak ente, Bang. Itu artinya apa? Kita dinyiksa. Kadang kalau bahasa kalau bahasa terus terang itu nyiksa. Kita lagi kecil itu dari lahir nyiksa orang tua. Sakit nggak, Mama sakit yang lahirin? Sakit nggak? Kalau nggak sakit bohong. Sakit yang lahirin?
Sakit. Nyusuin juga berat nggak nyusuin? Nyusuin berat. Tapi apa? Tapi karena ada rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang semuanya lewat. Ya, semuanya hilang. Kenapa? Karena rasa kasih sayang. Paham ya? Akhirnya dia menjadi anak yang mulia. Nabi seorang ulama mengatakan ni'amullahi 'alan nasi katsiratun. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia ini sangatlah banyak. Wa ajalluhunna najabatul auladi. Yang paling nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar apa? Keberhasilan seorang anak. Pak, kita ini kalau lihat anak kita lebih hebat dari kita bangga. Sifat manusia aslinya, sifat basyariah kita ini nggak mau disaingin. Nggak mau ada yang lebih banyak duitnya dari kita. Kita nggak mau. Yang lebih ganteng dari kita nggak mau gitu. Ada yang lebih kuat dari kita juga nggak mau. Tapi apa? Kalau anak yang lebih dari kita, lebih hebat dari kita seneng. Pak, malah anak itu pinter-pinter lah, jangan sampai kayak bapak. Bapak nggak punya ilmu, tapi apa? Dia semangat, Pak. Bapaknya tiap hari apa? Nyemprotin burung. Bapaknya kerjaannya nyemprot burung. Ketika ada orang lewat, mana anaknya? Anak aku lagi belajar, Pak. Anak aku lagi belajar, dia nggak seperti aku. Dia bangga punya anak, walaupun dia lagi nyemprot burung, Pak. Dia lebih bangga kalau punya anak yang lebih dari dia, baik dalam ilmu, dalam keadaan ekonominya. Bapaknya susah misalnya, Pak, bapaknya susah, nyari duitnya susah, dia bilang sama anaknya, Pak, jangan seperti bapak, kau insya Allah didoakan jadi orang yang mulia, orang yang rizkinya lancar. Paham ya? Bahasanya, kalau kita ini nikmat yang paling agung tadi adalah najabatul aulad, ketahuilah bahwasanya bagi seorang anak nikmat yang terbesar apa deh? Nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ketika ada orang tua yang mengatakan, wahai anakku. Ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu apa? Senang sama anaknya. Ibu-ibu senang sama anaknya, bapak-bapak senang sama anaknya, mengatakan kepada anaknya apa? Wahai anakku, kau adalah anak yang berbakti. Kau adalah anak yang Masya Allah. Kau adalah anak yang nurut. Kau adalah anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Aku ridho dunia akhirat sama kamu. Aku doain kamu jadi orang baik. Aku doain kamu selamat dunia, kamu selamat akhirat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kumpul di sorga. Itu nikmat terbesar seorang anak. Seorang murid, nikmat terbesarnya apa? Ketika ada seorang guru yang mengatakan, aku ridho kepadamu, kau adalah murid terbaik. Kau murid yang Masya Allah, kau selalu membantuku, kau selalu berkhidmah kepadaku. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat terbesar kita adalah ketika kelak mendengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya fulan bin fulan, wahai umatku fulan bin fulan, ta'al, datanglah ke sini, aku ridho sama kau, aku suka, aku sayang sama kau, minumlah dari telaga Kautsarku. Itu nikmat terbesar bagi seorang yang mengaku daripada umatnya Nabi Muhammad. Ada nikmat yang terbesar dari itu? Ada. Apa? Nikmat terbesar dari itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, aku ridho kepadamu dan aku tidak akan marah lagi kepadamu. Wala askhatu bali, itu kita bakal dengarkan nanti insya Allah di sorga. Wa ridwanullahi akbar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah itu adalah yang terbesar. Insya Allah semua yang hadir di sini
dijadikan orang yang baik, dijadikan orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kecil, yang besar, perempuan, laki-laki. Jangan lupa tadi wasiat-wasiat saya untuk selalu monitoring. Ya, anaknya dilihatin terus. Anaknya jangan sampai dilepas. Insya Allah dengan begitu kita akan selamat dari fitnah akhir zaman ini. Insya Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadzi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Yang dirahmati Allah, selanjutnya ialah tausiah agama yang kedua sekitar Maulatul Rasul yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Fadil bin Habib Muhsin Al-Kaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira masih siap apa enggak? Dengan ceramah Habib nih? Masih. Siap sampai jam 12. Ya. Antum duduk, Habib pulang. Tapi insya Allah nggak sampai jam 12. Nggak sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat Muhammadin qudwatil ghadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Ij'alna ya Rabb mafatih kulla khair wa mughaliq kulla syarr
من أنفاء الناس خاصة باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اجعلنا مبارك في كل حين واجعلنا قرة العين لسيد المرسلين. اللهم يا محول الأحوال يا محول الأحوال يا محول الأحوال حول حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال إلى أجمل الحال بحقك يا عزيز يا متعال وبحق مولى بلال وهؤلاء الرجال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Selesai sudah acara kita. Sudah ditutup doa tadi. Berarti harus bubar. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Bersyukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena dengan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah untuk hambanya yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalau kita menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, maka kita seorang hamba Allah yang lemah, yang kurang pengetahuan, yang kurang dari segala macam, maka kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana juga itu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau wahai hamba-hambaku mau menghitung nikmat-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya kalian tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmat, tapi Allah memerintahkan kita selaku hambanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Pada akhir-akhir pekan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala musibah bagi orang-orang yang mukmin dan balak bagi orang-orang yang munafik atau musyrik. Apa itu? Kita lihat di sekitar kita, bagaimana kabut atau cuaca yang tidak baik yang kita rasakan bersama. Ini sebagian menjadi musibah bagi orang-orang mukmin yang setiap hari beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagi mereka musibah. Tapi bagi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik maksiatnya yang diketahui hamba-hambanya ataupun maksiatnya privasi, sifatnya pribadi. Mungkin ada yang bakar hutan sengaja karena kepentingan pribadi. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang lain kena musibah. Orang-orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka musibah. Tapi bagi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka itu adalah bala.
Bahkan bagi keluarganya itu adalah bala gara-gara tangan-tangan yang bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rasakan cuaca yang sangat-sangat buruk di 2 pekan atau 3 pekan, bahkan 1 bulan. Kira-kira benar apa enggak? Benar enggak? Susah kita bernapas. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bernapas. Berapa banyak orang yang di rumah sakit, mereka kalau mau bernapas itu harus bayar. Tapi walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita bernapas tidak perlu bayar. Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Habib tadi bilang alhamdulillah wa syukrulillah, perlu untuk banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur tersebut Allah akan tambahkan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hadir satu, kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari pagi tadi sampai sekarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Akhirnya dapat undangan dari sahibul bait, dari panitia, bahwasanya pada malam hari ini akan diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mendapatkan undangan dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis seperti ini dengan niat apa? Dengan niat mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kaki yang sehat. Ibu-ibu, bapak-bapak ke sini jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki apa naik motor? Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Tapi itu semua memerlukan nikmat yang namanya nikmat sehat. Kaki kita harus sehat, tangan kita harus sehat, hati kita harus sehat. Sampailah kita di majelis yang penuh barokah ini karena kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak, ibu-ibu mau melangkah ke sini tadi, akhirnya kakinya dicucuk jarum atau paku di jalan. Kira-kira masih nggak nyampe ke sini? Masih ke sini, Pak? Bapak jalan dari rumah, kan lampunya gelap mungkin. Di jalan ada pecahan beling atau paku. Baru mau jalan 10 langkah, akhirnya ada paku di depan rumahnya, ketusuklah kakinya. Kira-kira ke rumah sakit atau ke majelis? Majelis atau rumah sakit? Rumah sakit, apalagi pakunya berapa inci yang gede. Tapi subhanallah, ini dengan nikmatnya Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita belum pernah sampai ke situ. Mungkin ini hal yang biasa yang dijelaskan oleh penceramah, tapi kalau kita pikir, ya saya nyampe ke sini dengan kekuatan Allah, dengan nikmat Allah, dengan taufik Allah. Coba kalau Allah tidak berikan izin saya untuk menuju majelis yang mulia seperti ini, pasti di tengah jalan Allah berikan hal-hal yang memalingkan hati kita untuk tidak pergi di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan nikmat yang luar biasa, kita bisa duduk bersama di sini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah duduknya kita di majelis-majelis seperti ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta saksikan kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, kami sudah bersyukur atas nikmat-Mu. Kami di sini berbuat taat, memuji-Mu, memuji daripada Rasul-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saksikan ya Allah, jadikan ini hal-hal yang akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Jadikan majelis seperti ini majelis yang akan
menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, terutama menurunkan hujan yang sudah kita rindu-rindukan minggu-minggu ini. Apalagi petugas pemadam kebakaran sangat rindu sama hujan. Benar apa enggak? Petugas pemadam atau karet atau tanaman-tanaman yang tanahnya luas pasti rindu dengan hujan. Kenapa hujan tidak turun? Niatkan, duduknya kita di majelis seperti ini, kita niatkan, ya Allah, aku duduk di majelis ini bersyukur atas nikmat-nikmatmu ya Allah. Nikmat sehat aku gunakan untuk hadir majelis maulid, untuk duduk dengan habaib, untuk duduk dengan orang-orang yang soleh dan solehat. Dan ya Allah, jadikan ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, terutama menurunkan hujan di kota kita, di Indonesia, dimanapun yang membutuhkan hujan. Berkah daripada perkumpulan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baru mukadimah sudah berapa menit? 10 menit. Jam 9 lewat 10 atau lewat apa? Kira-kira lanjut apa enggak? Sampai sini paham? Apa ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul? Judulnya bersyukur atas nikmat. Tanda syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan, kita bacakan, kita basahi lidah kita kepada sosok manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang daripada semua alam ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau pernah berkata, man shalla alayya wa huwa ghaibun, barang siapa yang bersalawat kepadaku sedangkan keadaannya lagi berdiri, maka sebelum dia duduk Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana kita tadi mahallul qiyam, kita memuji Rasulullah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita duduk, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya wa huwa qa'idun ghufira qabla ayyagum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku keadaan dia lagi duduk, maka sebelum berdiri, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu qabla ayyaqum, maka Allah akan mengampuni sebelum orang tersebut berdiri. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah habis dosa, Allah sudah ampuni dosa-dosa kecil. Berkah daripada perkumpulan majelis maulid. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah sudah, kemudian salawat kepada Rasulullah sudah. Terus apa lagi yang mau dibahas? Perkumpulan majelis maulid. Beb, majelis maulid setahu saya, setahu ulun di zaman Nabi nggak ada, Beb. Tapi kok zaman sekarang banyak orang merayakan daripada peringatan maulid. Ulun mau tahu, Beb, bagaimana ceritanya ini sehingga zaman sekarang bisa banyak orang berkumpul di situ membaca maulid, sejarah Nabi yang mereka katakan acara maulid, mereka bangga-banggakan. Ada apa di situ, Beb? Dan bagaimana asal usulnya? Di sini kita akan buka sedikit. Kenapa kita berkumpul di sini dan kita memperingati daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un."
Kita katakan kepada orang yang bertanya seperti tadi, kenapa kalian berkumpul untuk duduk di tempat yang di situ dikatakan majelis maulid? Apa sih dasarnya? Apakah ada perintah Allah di situ? Apakah ada perintah Nabi di situ? Kita jelaskan bahwasanya kita berkumpul di sini ada dasarnya. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita katakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wahai Nabi besar Muhammad, qul, katakanlah kepada siapa? Kepada umatmu. Bi fadlillah, dengan rahmatnya, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ibn Abbas daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mentafsirkan fadlullah adalah ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini yang dimaksud di dalam Al-Qur'an dengan fadlullah, keutamaan Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka bergembiralah dengan rahmatnya Allah. Kira-kira rahmat Allah paling besar itu apa, Bu? Ada yang tahu? Jawabannya ada di dalam Al-Qur'an juga. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk kasih sayang alam semesta ini. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Bagi kita dijadikan manusia, ibu-ibu dijadikan ibu-ibu, bapak-bapak dijadikan bapak-bapak, ini suatu nikmat. Coba yang ada namanya khunsa atau istilah kita banci. Tahu banci, Bu? Ibu tahu banci, Bu? Bapak-bapak nyambung nggak banci? Banci zaman sekarang ini bukan itu banci buat-buatan. Tapi kalau zaman dahulu banci yang asli di dalam kitab-kitab orang yang mempunyai dua kemaluan. Satu kemaluan laki-laki, satunya kemaluan perempuan. Itu bingung tuh dalam hukum fikihnya bingung. Tapi bapak-bapak jelas. Ini bapak-bapak bukan? Jelas ada tandanya. Ibu-ibu jelas nggak? Jelas ada tanda juga. Walaupun nggak boleh ditampak-tampakkan tanda-tandanya. Yang penting jelas itu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita dibangkitkan menjadi umat Nabi besar Muhammad, kemudian kita dibangkitkan di akhir-akhir zaman. Ini nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita manusia termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah yang paling besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adanya diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini a'zamur rahmah. Rahmat yang teragung yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kepada alam semesta ini adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena kelahiran beliau ini luar biasa istimewanya, terutama bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang paling kita bersyukur di akhir zaman ini, sebelum Nabi dilahirkan, itu kalau kita pendosa-pendosa yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka bermaksiat di malam hari, di pagi besoknya langsung tercatat di pintu-pintu rumahnya bahwasanya fulan bin fulan semalam mabok, fulan bin fulan semalam zina, fulan bin fulan semalam main judi slot kalah lagi, fulan bin fulan semalam nyopet, fulan bin fulan semalam begal, fulan bin fulan semalam melakukan maksiat ini dan itu, semua tercatat di pintu-pintu mereka umat-umat terdahulu. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-masyaqqah, kesusahan-kesusahan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya
banyak daripada umat Nabi besar Muhammad SAW mereka bermaksiat sampai sekarang belum Allah bukakan daripada maksiat-maksiat tersebut. Allah tutupin aib-aib kita, keburukan-keburukan kita. Ini keberkahan siapa? Berkah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Ini salah satu rahmat yang sangat luar biasa. Allah tutupin aib kemaksiatan kita karena Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum, tidak akan memberikan bala daripada suatu kaum kecuali yang di situ ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidaklah Allah mengadab suatu kaum yang di situ ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, Rasulullah sudah meninggal. Bagaimana kita sekarang takut kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau maksiat terlalu banyak? Apa kata ulama? Bisa. Rasulullah masih bisa hidup sampai sekarang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan di hati kita masing-masing. Hidup Rasulullah di hati kita. Kalau sudah Rasulullah hidup di hati kita, maka di setiap tempat yang kita berada di situ mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah hidup, Habib? Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalankan syariat-syariat Rasulullah di rumah-rumah kita, maka rumah kita akan selalu dibanjiri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung berfirman lagi, terusan daripada ayat tadi, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ada yang berpendapat Rasulullah sudah meninggal, bagaimana kita sekarang tidak ada Rasulullah? Allah mengatakan di ayat tadi, Allah tidak akan memberi adab kepada suatu kaum yang mana mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita tutup majelis ini, mungkin sudah waktunya kita tutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena kalau sudah diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah kesalahan kita, dosa kita, insya Allah rahmat Allah sebentar lagi akan diturunkan kepada kita khususnya dan kepada umat muslimin dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bareng-bareng serempak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Habib. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, Astagfirullah, astagfirullah. Kita sebut nama Allah sebanyak 100 kali. Insyaallah sebelum istighfar kita sebut nama ya Allah 100 kali. Habib pimpin dengan niat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hujan yang lebat pada malam hari ini atau malam yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Allah. Ayo ya Allah 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 ya Allah. Ikuti semua ya Allah Ya Allah, ya Allah ya Allah. Fokuskan hati kita kepada Allah. Ya Allah 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 ya
berkah salawat kepada Rasulullah kita akan bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo angkat suaranya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad. Bayangkan seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita pada malam hari ini. Beliau memandang kita satu persatu yang akan diberikan syafaat kelak di hari kiamat. Maka angkatlah suara kalian untuk bersalawat kepada beliau. Karena perkumpulan seperti ini tidak diragukan lagi bahwasanya Rasulullah pasti hadir bersama kita. Maka kita pujilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah memudahkan kita untuk berziarah kepada beliau di Madinatul Munawwarah. Semoga dengan banyaknya salawat kita kepada Rasulullah akan ditanamkan kerinduan kita kepada Rasulullah, akan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita masing-masing, di hati keluarga kita, anak saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini Habib cuman bercanda awal-awal tadi. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi